Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Gogi Maulana dengan nomor induk mahasiswa 22000311136. Di sini saya akan membuat video review untuk penugasan UAS mata kuliah pendidikan fikih dengan dosen Bapak Fadlur Rahman SPDI MPD. Di tugas fikih ini ada beberapa hal yang akan saya review terkait dengan metode pembelajaran, yang mana metode pembelajaran itu ada banyak macamnya. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu metode pembelajaran dan jenis-jenisnya, serta pengertian dari berbagai macam metode pembelajaran itu secara singkat. Yang pertama ada pengertian metode pembelajaran. Nah, menurut Joyce dan Weirs, metode pembelajaran adalah kerangka, yaitu kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk menggapai tujuan pembelajaran yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Ada beberapa model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry learning merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan. Nah, metode penelitian ini yaitu merupakan studi literatur atau library research atau penelitian kepustakaan. Kemudian yang kedua ada model pembelajaran kontekstual. Nah, pembelajaran kontekstual ini merupakan konsep belajar yang membantu guru meningkatkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat materi atau membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu model pembelajaran ekspositori. Nah, strategi pembelajaran ini, pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Dalam strategi ini, materi pembelajaran disampaikan langsung oleh guru. Kemudian model pembelajaran yang keempat adalah model pembelajaran berbasis masalah, yaitu suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Metode pembelajaran yang keenam adalah metode pembelajaran project based learning. Project based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan pemahaman peserta didik melakukan eksplorasi, kemudian melakukan penilaian, interpretasi, dan mensintesis informasi melalui cara yang bermakna. Model pembelajaran yang ketujuh adalah model pembelajaran kooperatif, atau yang biasa disebut dengan cooperative learning. Nah, model pembelajaran ini adalah pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang nantinya hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di kelas. Jadi semacam diskusi seperti itu. Kemudian model pembelajaran yang ketujuh adalah model pembelajaran PAIKEM. Nah, PAIKEM ini bukan nama daerah ya, tapi merupakan singkatan, yakni pembelajaran aktif, kemudian I inovatif, kemudian K kreatif, E efektif, dan M menyenangkan. Nah, model pembelajaran ini merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk merangsang kembali daya pikir
dan praktek pembelajaran siswa agar materi dan proses pembelajaran yang dilakukan siswa dan guru dapat berjalan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan. Jadi penggabungan dari itu ada pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Bagaimana cara guru mengemasnya. Kemudian model pembelajaran yang ke-8 adalah model pembelajaran kuantum yang biasa disebut dengan quantum learning. Nah, merupakan metode pendekatan belajar yang bertumpu dari metode Freire dan Lozanov. Nah, ini model pembelajaran ini mengutamakan percepatan belajar dengan cara partisipatori. Nah, partisipatori peserta didik dalam melihat potensi diri dan kondisi penguasaan diri. Gaya belajar dengan mengacu pada otak kanan dan otak kiri menjadi ciri khas model pembelajaran ini. Kemudian model pembelajaran yang ke-9 adalah model pembelajaran kelas rangkap atau sering disingkat dengan PKR ya. Nah, ini merupakan suatu bentuk pembelajaran yang mensyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi 2 atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Nah, jadi seperti semacam penggabungan kelas agar peserta didik itu dapat beradaptasi kembali. Jadi nggak melulu dengan kelasnya, namun beberapa kali juga dimix dengan kelas yang lain. Kemudian model pembelajaran yang ke-10 adalah model pembelajaran terpadu. Nah, model pembelajaran terpadu ini pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik. Jadi lebih ke daya keaktifan peserta didik gitu dalam mencari informasi yang ada. Kemudian ya model pembelajaran yang ke-11 yaitu model pembelajaran tugas terstruktur. Penerapan dari model pembelajaran ini yaitu dengan pemberian tugas yang mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan rata-rata jawaban siswa yang menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat terhadap pembelajaran terstruktur dengan pemberian tugas sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar. Nah, itu model pembelajaran tugas terstruktur. Jadi tugas dan tugas gitu ya, mungkin lebih simpelnya gitu. Kemudian model pembelajaran yang ke-12 yang terakhir yaitu model pembelajaran portofolio. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik dapat memahami teori secara meluas melalui pengalaman belajar praktik empirik dengan mengaitkan konsep materi yang dipelajari. Mungkin itu beberapa bentuk model pembelajaran yang saya review. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.